Sebagai hukuman karena merendahkan cinta Kilian menjadi nafsu, aku harus menderita di tangannya selama berhari-hari. Siang hari, jika aku mengatakan sesuatu, dia akan menatapku dengan pandangan cemberut sambil berkata bahwa kami menjalani hubungan karena keintiman fisik kami. Malam harinya, dia akan berkata padaku tentang mengapa dia perlu konfirmasi fisik bahwa cintanya bukanlah nafsu. Bahkan saat aku mencapai klimaks dalam pelukan Kilian yang mendorong dirinya ke dalam diriku, dia juga mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara bagaimana dia bisa menunjukkan rasa cintanya, karena aku selalu menolak semua hadiah pemberiannya. Kilian sangat ingin memberiku sesuatu, tapi aku sungguh tidak membutuhkan apapun lagi. Choi Sona yang sebelumnya tinggal di apartemen satu kamar yang bobrok dan selalu mencatat setiap sen, kini menjadi pemilik kastil besar. Kamu sudah membelikanku beberapa barang di ibu kota. Kalung ruby yang kuberikan pada tentara bayaran itu masih ada di leherku berkat usaha Kilian untuk merebutnya kembali. Dan kotak perhiasanku terisi dengan perhiasan sesuai seleraku. Lemariku juga dipenuhi gaun yang praktis dan cantik. Dan aku tidak kekurangan aksesori, kosmetik, dan sepatu. Bukan begitu, maksudku itu adalah barang-barang yang penting. Ya, kotak musik, patung kaca, lilin beraroma harum. Tidakkah kau suka barang-barang seperti itu? Bagaimana kamu akan menggunakan benda semacam itu? Kilian tampaknya mengira aku menyukai sampah cantik yang didambakan Lizzie. Tetapi aku lebih suka menghabiskan uang untuk memperbaiki jalan di perumahan daripada membeli barang-barang seperti itu. Tetapi pertama-tama kita harus mengurus istananya. Aku tidak berbicara tentang perabotan dan peralatan istana yang sudah melimpah. Masalah yang kuhadapi adalah hierarki pekerja. Karena tidak mempunyai tuan selama bertahun-tahun, mereka memiliki kepribadian yang kuat dalam cara yang buruk dan sombong. Mereka memperlakukan Kilian dengan hormat sambil memperlakukanku seperti orang luar selama sekitar sebulan. Mungkin ada rumor yang tersebar tentangku. Desas-desus dari ibu kota butuh waktu lama untuk menyebar di pedesaan. Jadi kurasa mereka masih mengira aku wanita jahat. Mereka pasti mengira bahwa Kilian yang tidak bersalah tidak punya pilihan lain selain menikahi seorang perempuan mesum melalui tipu daya keluarga Rigelhoff. Dan bahwa Kilian yang baik hati telah membunuh semua keluarga Rigelhoff tetapi tidak dapat membunuh istrinya. Jadi dia membawanya ke sini. Pokoknya ada yang salah dengan sikap mereka. Akan ada hukuman berat jika Kilian tahu. Mungkin, jawab Anna sambil mendesah. Para pekerja di sini baik hati dan tekun. Tetapi mereka juga tampaknya memiliki banyak kesombongan dan keras kepala. Mereka semua memang tampak seperti itu. Mereka menyapaku, tetapi ekspresi mereka tidak menyenangkan. Saat aku berjalan menyusuri lorong sambil bertanya-tanya apa yang harus dilakukan menahi hal ini, dua pelayan berjalan lewat dari arah yang berlawanan. Mereka menghindari kontak mata dan hanya berjalan lewat sambil menundukkan kepala dengan sikap acuh tak acuh. Melihat mereka membuat Anna merasa lebih muram daripada aku. Saya akan memarahi mereka habis-habisan. Tidak perlu. Jika kau melakukannya, kau akan menjadi orang buangan di antara para pelayan. Jadi biarkan saja untuk saat ini. Tapi Nyonya, hati seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Aku juga bingung, tetapi aku tidak ingin memaksakan hierarki dengan mencambuk atau menghukum para pekerja. Untungnya, Kilian memberiku jalan keluar. Kita punya masalah. Apa itu? Pengrajin yang kita pesan untuk membuat permadani telah meninggal karena usia tua. Aku agak khawatir sejak awal. Aku penasaran apakah dia bisa menenun permadani dengan ukuran yang kami minta. Tapi jangan khawatir, aku akan segera menemukan orang lain untuk melakukannya. Kilian tampak khawatir kalau aku akan kecewa, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Sejujurnya, aku bahkan tidak yakin mengapa aku harus membayar uang sebanyak itu untuk permadani yang digantung di dinding kastil. Sebentar, mengapa kita harus membayar uang sebanyak itu kepada seorang pengrajin di ibu kota? Ada banyak orang yang membutuhkan uang di wilayah kita. Sebuah lampu tampak menyala dalam kepalaku.
Dia adalah yang terbaik. Maksudmu tukang yang meninggal itu? Tidak, ini memang disayangkan. Tapi aku sudah memikirkannya dan apakah kita benar-benar perlu mempercayakan permadani itu kepada seorang pengrajin di ibu kota? Kilian menggelengkan kepalanya, tetapi bengkel-bengkel di pedesaan tidak sebagus itu. Mereka menggunakan perempuan-perempuan lokal yang sudah menikah sebagai buruh untuk menenun permadani. Tepat sekali Kilian. Apa yang ingin kamu katakan? Aku berkata sambil tersenyum. Satu permadani besar biayanya 5 juta sena untuk dibuat. Dan jika kita serahkan itu pada para pembuat permadani di tanah milik kita, aku yakin mereka dapat membuat satu permadani besar dan satu permadani sedang kan? Mereka mungkin bisa menghasilkan lebih dari itu, tapi baiklah kalau begitu kita serahkan tugas menenun kain kepada para pengrajin setempat dan kita pekerjakan para perempuan di daerah kita. Tapi kualitasnya tidak akan terlalu bagus. Itu hanya sesuatu untuk digantung di dinding kan? Dan jika itu memberikan penghasilan bagi para wanita di lingkungan kita, maka itu lebih berarti bukan? Kilian terdiam sejenak. Apakah sikapku agak terlalu sombong untuk seorang pria yang lahir dan dibesarkan di ibu kota? Tetapi Kilian akhirnya angkat bicara. Terima kasih Edith. Apa? Untuk apa? Karena memikirkan penduduk wilayah kita saat kamu membeli barang mewah. Kilian meraih tanganku dan mencium punggung tanganku. Aku merasa beruntung memiliki istri yang baik dan bijaksana sepertimu. Wah, aku merinding. Kilian, kau tampaknya sering lupa. Kau adalah tuan tanah ini. Aku adalah istri tuan tanah. Dan sudah sewajarnya bagiku untuk memikirkan rakyat kita. Kilian tersenyum. Wah, tampaknya kamu lebih berambisi dalam pengembangan kawasan ini daripada aku. Tentu saja, suatu hari nanti aku akan menjadikannya kawasan terbaik di Kekaisaran, sehingga semua orang akan ingin datang dan tinggal di Raizen. Setelah percakapan itu, aku bertemu dengan para pengrajin permadani di perkebunan untuk membahas pembuatan permadani. Dan kami sepakat untuk memulai produksi setelah panen musim gugur berakhir. Tetapi di luar dugaan, karya itu diterima dengan sangat baik. Para pelayan di istana akhir-akhir ini banyak bertanya tentangmu, Nyonya. Tiba-tiba, menurut saya itu karena masalah permadani. Mengapa? Menurut Anna, selalu ada kekurangan pekerjaan di Raizen. Terutama ketika panen telah usai dan musim dingin tiba. Mereka harus hidup dari apa yang telah mereka simpan. Dan karena musim dinginnya dingin dan panjang, tidak ada yang tersisa ketika musim semi tiba. Itulah sebabnya mereka bersyukur bahwa kemewahan istana tersebut tidak dipesan dari pengrajin di ibu kota, tetapi dibuat oleh perempuan setempat. Kalau begitu, aku senang untuk mereka. Sekalipun aku belum melakukan sesuatu yang hebat, aku merasa bangga karena telah membuat perubahan dalam hidup orang lain. Pada saat yang sama, aku mulai berpikir tentang arti dari memerintah rakyat. Kalau aku tinggal di ibu kota dan mendapat kabar dari perkebunan, aku tidak akan tahu semua rincian ini. Aku ingin tahu bagaimana orang bertahan hidup di musim dingin, apa yang mereka butuhkan di musim semi, apa adat istiadatnya, dan bantuan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Jadi keesokan harinya, aku mulai mengunjungi tempat-tempat di mana orang-orang melakukan pekerjaan mereka. Nyonya, apa yang Anda lakukan di sini? Ketika aku muncul, para lelaki berkulit kecoklatan yang sedang bekerja berdiri karena terkejut. Mereka sedang memotong dan menyalakan kayu bakar untuk memanaskan kastil. Kerja bagus, kataku. Aku hanya ingin melihat. Anda tidak perlu datang sendiri ke tempat kumuh ini, Nyonya. Apakah kamu memiliki semua peralatan yang dibutuhkan untuk menebang kayu dan memotong kayu bakar? Kami menggunakan apa yang kami punya. Aku turun ke bawah untuk berjaga-jaga, dan benar saja, kapak, gergaji, pengaduk, dan ember abu semuanya sudah usang. Katakan padaku apa yang kamu butuhkan. Mendengar perkataanku, para pekerja melirik ke arah kepala pelayan di belakangku. Kamu hanya akan mendapatkan apa yang benar-benar kamu butuhkan jika kamu memberitahuku saat aku di sini. Mereka bertukar pandang, lalu berbicara dengan susah payah. Kapaknya sudah aus semua, tapi ada batas tertentu untuk mengasah bilah pedang. Seperti yang diduga, mereka pun tidak nyaman dengan kapak lama mereka. Vincent, kau mendengarnya? Ya, Nyonya.
Tapi apa yang mereka gunakan masih bisa digunakan. Memang bisa digunakan, tetapi tidak nyaman digunakan. Mari kita buat lebih efisien ya. Bersihkan ini dan berikan kepada mereka yang membutuhkan di desa. Mengerti? Dan tambahkan kotak P3K dan sepasang sarung tangan kulit. Mereka akan membutuhkannya karena selalu ada risiko terluka. Ya, Nyonya. Aku mengucapkan terima kasih kepada para pekerja dan berjalan menuju ruang Binatu. Suasananya sama sibuknya dan sama buruknya dengan tempat pemotongan kayu bakar. Dan mereka semua sangat terkejut dengan kedatanganku hingga mata mereka terbelalak. Nyonya, aku menatap ke arah mereka ketika mereka menundukkan kepala. Yakin bahwa mereka pikir mereka telah melakukan kesalahan. Lalu aku melirik ke seluruh ruang cuci. Ini di mana aku harus mulai memperbaikinya? Ruangan yang gelap, udara yang lembab dan berbau apek, tangan yang basah karena eksim saat mencuci pakaian. Aku bisa mengerti mengapa pelayan rumah tangga yang bekerja sebagai tukang cuci menduduki jabatan pelayan yang paling rendah. Vincent, ya Nyonya, ayo kita ganti ruang cucinya. Maaf, kamu pasti akan sakit jika terus bekerja di sini. Kita perlu memindahkan ruang cuci ke tempat yang lebih berventilasi dan lebih cerah. Tidak ada tempat seperti itu di lantai pertama kastil, Nyonya. Baiklah, kalau tidak ada, buat saja satu. Mata Vincent melebar dan mulutnya menganga. Kita sebaiknya membangunnya dengan benar. Jadi bawalah 2 pelayan Binatu terbaik dan arsiteknya ke ruanganku besok. Iya, Nyonya. Suara Vincent bergetar, tetapi wajah para pelayan Binatu tampak cerah. Dengan cara itu, aku menjelajah kemana-mana, dapur, kamar tidur, gudang anggur, dan dapur kecil, serta tempat tinggal pekerja. Vincent telah berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Tapi aku tidak menginginkan kenyamanan yang didapat dengan mengorbankan kenyamanan orang lain. Aku ingin hidup bahagia dengan semua orang di sini. Aku tidak pernah menyangka akan tiba saatnya aku menoleh kembali ke kehidupanku sebelumnya dan berpikir bahwa berada di posisi terbawah pasar tenaga kerja adalah hal yang baik. Kilian, sang penguasa wilayah, akan memimpin Raizen dengan baik. Tetapi ia membutuhkanku, seorang warga negara yang rendah hati, untuk membantunya memegang kendali. Raizen masa depan akan berada pada tempat yang berbeda dibandingkan Raizen saat ini.